keuntungan utamanya untuk menggunakan QD Mini LED nih? Tingkat brightness-nya lebih terang, 6K lawan U6Q, terus 7K lawan U7Q. Ini adalah kita bisa betal. Secara harga lebih mahal berarti refresh rate lebih oke juga dong. Kan Bakal nanti kepake. akan kepake nih di Oke. PS6. Hai homies, Balik lagi dengan gua Dilan. dan gue Ahmad. Kita ada di segmen digital lagi nih teman-teman. Oke. Nah, di segmen digital kali ini gua punya satu kata buat Bang Ahmad. Apa tuh? Kata-kata hari ini Bang Ahmad. Kata-kata hari ini apa ya? Apa yang lu pikir kalau lu denger satu tipe ini? Apa tuh? TCL C6KS. Oh, satu kata entry level QD Mini LED. Satu kata. Oh, satu kata. Satu kata keren. Keren. Apa yang bikin keren? Yang keren pastinya tadi kan dia sudah menggunakan QD Mini LED. Oke. QD Mini LED dengan harganya yang terjangkau nih Mas Dilan nih. Oke. Jadi karena sebelumnya kan QD Mini LED kan yang paling terjangkau itu di TCL C755 sama Hisense U7N. Nah itu harganya itu di sekitar ya 13 juta ke atas. Dan ini nih C6KS itu harganya di bawah 10 juta. Boleh tahu nggak range harga murah untuk ukuran QD Mini LED itu di harga berapa sih? Untuk 2025 ya pastinya yang baru ya. Nah yang pastinya tadi TCL C6KS. Iya, di range harga berapa? Di harga di sekitar kalau 55 inch-nya itu di harga 7 sampai 8 jutaan. Oh, Kalau 65-nya itu 9 sampai 10 jutaan. jauh ya. Itu udah dapat QD Mini LED. Dibanding sama C755 yang paling murahnya dulu ada di 13 juta. 13 juta ke Itu atas. paling murah. Iya. Di Dan itu berapa juga inch? 13 itu kalau nggak salah itu diskon 12 gitu. Biasanya sih di atas itu sih. Oke. Mungkin belum banyak yang tahu nih teman-teman kalau soal QD Mini LED itu apa sih sebenarnya kayak gitu. Meskipun banyak yang mulai ngelirik nih untuk produk barunya TCL, terutama C6KS ya. Kalau kita lihat kan di komen-komen elektronik juga mulai banyak nih yang Bang, review C6KS dong, Yes, C6KS dong. benar. Nah, kalau QD Mini LED sendiri itu apa sih Bang sebenarnya? QD Mini LED itu pastinya teknologi layar ya. Teknologi layar di mana dia sudah menggunakan backlightnya itu pastinya Mini LED. Jadi yang sebelumnya Mini LED-nya itu nggak banyak, tapi untuk di QD Mini LED sendiri itu benar-benar kecil, terus dimming zone-nya itu banyak dan ditambah dengan QLED-nya sendiri. Berarti QD Mini LED itu dia tetap pakai backlit, Yes, cuman lebih kecil ukuran LED-nya daripada LED konvensional. Iya, Yang benar. dibilang QD Mini LED. Jadi dia juga menggunakan quantum dot juga untuk lapisan ininya, filter warnanya. Oke. Terus kalau perbedaan utamanya sama OLED? OLED pastinya OLED, kalau OLED kan pixelnya yang menyala kan. Iya. Sedangkan QD Mini LED masih menggunakan backlight. Itu sih perbedaan utamanya. Oke. Tapi kan kita juga tahu nih kalau misalkan bukan cuman QD, bukan cuman Mini LED aja yang punya teknologi quantum dot. OLED juga ada yang QD OLED kan? Yes, benar. Quantum dot OLED. Yang dari Samsung ya. Iya. Nah bedanya yang pasti dia juga punya lapisan lagi 90F ya, yang Samsung sekarang dia punya lapisan yang namanya tandem RGB, tapi dia juga menggunakan yang namanya lapisan quantum dotnya sendiri. Jadi dia jadi warnanya itu cemerlang banget Mas Dilan.
Warnanya berasal dari berasal dari OLED-nya. quantum dot-nya. Oh, dari quantum dot-nya. Ya. Oke. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, teman-teman. Kalau tadi QD Mini LED itu apa udah, terus perbedaan mendasarnya sama OLED juga udah, terus perbedaannya antara QD Mini LED dan QD OLED juga udah. Nah, nextnya adalah keuntungan utamanya untuk menggunakan QD Mini LED nih seperti apa dibandingkan mungkin QLED sama LED ya, yang di bawahnya ya. Di bawahnya, oke. Untuk QD Mini LED sendiri, keuntungan mendasarnya itu pastinya tadi kan untuk kualitas panelnya sendiri kan, layarnya pada saat untuk warnanya, saturasinya, terus untuk brightness-nya, dia biasanya brightness-nya itu tinggi, maksudnya bisa di 1000 lebih. Misalnya kayak contohnya C6K itu di sekitar mungkin lebih dari 2000 nits. Terus yang kemarin kan yang baru-baru juga Xiaomi juga ngeluarin kan, Xiaomi TPS, dan dia itu kalau nggak salah tuh 1200 nits. Oh iya, TVS itu juga udah QD Mini LED. Yes, QD Mini LED. Nah, jadi tingkat brightness-nya lebih terang. Terus untuk kepekatan hitamnya juga udah lumayan ya dibandingkan dengan TV LED biasa dan TV QLED sendiri. Terus yang pastinya bloomingnya sih, blooming pada dimana kalau konten terang ketemu konten gelap, dia pasti ada namanya bias cahaya yang masuk ke hitamnya. Itu berkurang dibandingkan dengan QLED sendiri. Oke, sekarang tadi kan udah beberapa tuh spill, ada TCL, ada Xiaomi. Nah, kalau untuk line up terbarunya sendiri yang kira-kira bakal keluar di tahun ini apa aja sih? Dari brand-brand yang cukup lumayan mainstream lah, udah secara pasar Indonesia tuh udah rame gitu. Nah, kalau dari beberapa brand ya yang untuk QD Mini LED sendiri kayak 3 besar lah, kayak si Samsung, LG, Sony, itu udah tiap tahun mereka pasti ada ya untuk line up-nya seperti QNED, QN dari Samsung. Nah, itu kan harganya ya lumayan kan kalau dibandingkan untuk kaum mending lah yang harga terjangkau gitu. Nah, untuk tahun kemarin itu yang harga terjangkau itu yang paling C755 dan U7N kan. Nah, cuma 2 pilihan itu doang tuh kalau QD Mini LED-nya yang terjangkau. Nah, di mana sekarang itu kayaknya akan lebih rame nih Lan. Tapi bukan cuma dari Hisense dan TCL doang. Jadi dari beberapa brand lain mungkin kayaknya akan masuk di line up middle QD Mini LED-nya. ya? Iya. Mid high berarti. Dan TCL sendiri kan dia juga membawa beberapa seri seperti yang tadi kan C6KS. Nah, itu kan seri online ya. Nah, seri online nanti seri offline-nya kan C6K. C6K dan nanti ada juga namanya C7K. Jadi ada 2 seri nih. Untuk TCL aja udah C6K dan C7K. Dan itu harganya juga selisihnya lumayan gede ya. Tapi untuk C7K itu sangat-sangat bagus Mas Dilan. Tapi C6K sama C7K ini sama-sama QD Mini LED. Benar, sama-sama QD Mini LED. Nah, untuk perbedaannya udah denger selentingan-selentingan. Nah, atau yang dimana C6KS itu tuh rame banget Mas Dilan. Banyak banget yang nanya di C6K ternyata speknya berbeda. Jadi C6KS itu untuk nonton, karena dia cuma refresh rate-nya cuma 60 Hz, tapi untuk C6K ternyata dia sudah 144 Hz natif. Jadi dia buat gaming. C6K dan C6KS ini dua tipe yang berbeda. Seri online C6KS. Seri online dan seri offline-nya C6K. Itu sebenarnya harusnya sama. Ya. Tipe. Cuman dia
di online dan di ini beda. Beda ternyata. Beda fitur ya. Ternyata beda di hertznya. Jadi emang C6KS itu buat gaming jadinya. Yang punya fitur tambahan itu adalah yang seri C6K offline. OLED. Seri offline. Iya. Berarti better. Tapi emang dari harga emang selisihnya agak jauh sih. Dimana yang tadi kan 65 inchnya di range 10 jutaan ya. Kalau yang C6K itu kayaknya di angka 12 ke atasan sih. Jadi C6K itu nanti lawannya sama dengan Hisense U6Q. Yang bakal mau masuk lagi. Iya, di Hisense. Jadi lawannya nanti C6K lawan U6Q. Terus lawan U7Q. Nah itu nanti kami tuh nanti yang nanya pasti bagus mana tuh antara itu tuh. Kalau bisa nanti kita battle juga ya Mas Dilan ya. Pertanyaannya adalah kita bisa battle nggak? Nah ya kalau barangnya ada sih kemungkinan besar bisa Mas Dilan. Yang pastinya sih kita agak susah itu kayak ini sih Xiaomi sih. Xiaomi TPS itu yang mungkin gue sedikit penasaran juga nih seberapa bagus dari Xiaomi TPS-nya ini yang QD Mini LED. Dan satu lagi nih Mas Dilan nih. Kemarin Aqua nge-spill nih di Instagramnya. Lihat nggak? Belum sempet sih Pak. Nah dia nge-spill TV QD Mini LED-nya Aqua. Oh yang gue tahu ya masih yang gue tahu sih yang baru kita review kemarin ada seri lanjutan OLED gitu. Kalau QD Mini LED gue belum tahu. Ya kemarin pas gue lihat, wah dia nge-spill TV Mini LED Aqua. Nah pasti persaingannya nih akan ramai nih Xiaomi, Aqua, Hisense sama TCL nih. Berarti gue bisa bilang kalau tahun ini tuh sebenarnya tahunnya QD Mini LED. Bisa jadi sih, karena kenapa orang akan memilih QD Mini LED? Karena orang-orang nih masih agak takut dengan OLED. Itu permasalahannya karena burn in. Stigma burn in ya. Iya. Nah, datanglah QD Mini LED yang memberikan kualitas layar yang bagus juga nih. Itulah yang hampir sekelas OLED. Cuman sebenarnya stigma burn in ini kalau misalkan bisa dihilangkan, mungkin di tahun ini OLED bakal gencar itu. Agak susah ya untuk menghilangkan stigma itu ya, dimana udah melekatnya ya. Karena gue penasaran kasus apa sih yang dulu bikin akhirnya rame kalau misalkan OLED tuh pasti kasus atau masalah utamanya ada di burn in gitu. Kasus brand apa yang akhirnya bikin stigma bahwasanya OLED tuh rawan burn in? Hampir semua brand, tapi di tahun 2000-an ya itu emang benar-benar banyak kasus itu. Tapi OLED di 2023, 2024 itu udah lumayan menghilang. Berarti rata nih semua OLED yang keluar di awal-awal dulu, OLED generasi pertama itu rata semuanya emang kasusnya di burn in. Yes, benar. Nggak memandang mau dari itu brand LG, brand benar. Samsung. Gitu. Karena teknologinya juga di satu yang sama, seperti yang anggap aja generasi 3 yang sudah menggunakan OLED ya, yang terdapat bantuan pixel putih. Nah, itu juga dipakai. Aqua juga pakai OLED, terus brand-brand lain juga kayak sejenis Panasonic juga pakai OLED juga. Nah itu lumayan tuh Mas Dilan, agak berkurang. Tapi ya kekhawatiran itu tetap masih ada. Dan juga permasalahannya kan OLED tuh paling ya yang punya LG, Samsung, yang dimana garansi panelnya itu cuma 1 tahun lan. Jadi itu salah satu yang mereka takut. Ya. 1 tahun, nanti pas tahun kedua ternyata burn in, itu sih. Dan harganya juga lumayan. Itu mungkin sih. Nanti kalau misalkan emang gue yakin sebenarnya OLED pasti
Suatu saat ya. bakal terjangkau ya suatu saat nanti. Cuman untuk mungkin 2-3 tahun ke depan kayaknya belum ya ini. Mungkin atau Karena juga secara mungkin teknologi pun atau juga mungkin nanti ada teknologi baru juga yang selain opsi OLED. lain selain OLED. Iya, tapi sama bisa lebih apa ya? Bisa lebih terjangkau kali ya secara teknologinya kayak gitu. benar. Oke, kalau ngomongin perbedaan tadi kita udah tuh ada dengan beberapa display lain ya, teknologi display lain. Hmm. Kalau untuk secara performa gaming gimana, Bang? Untuk gaming ya, kalau dibandingkan dengan OLED sendiri. Iya, dibandingkan dengan OLED boleh. Nah, kalau perbedaan mendasar sih yang pastinya tuh yang tadi udah pasti brightness-nya untuk HDR-nya tuh agak lumayan pasti tinggi ya. Jadi untuk main gaming kayak RPG itu udah sangat-sangat lumayan nikmat ya untuk brightness yang tingginya ya. Untuk game-game yang gelap kayak Black Myth misalkan. Kalau Black Myth itu masih lumayan agak terang, tapi untuk gelap-gelap sih ya OLED pastinya main di OLED itu pasti oke lah sih. Lebih oke ya, Iya. daripada QD Mini LED. Pada QD Mini LED ya. Kalau di adegan gelap, terus kontras warnanya juga masih menang OLED. Itu sih. Cuma yang masih tidak bisa dikejar sama QD Mini LED adalah respon time. Respon time dari OLED itu di 0,1 ms, sedangkan QD Mini LED itu respon time-nya itu di angka sekitar 8 sampai 9 ms. Oh, jauh banget ya? Iya, tapi untuk LED sendiri, LED sama QLED sendiri itu di sekitar 13 sampai 14 ms. Jadi kurangnya tuh dari LED biasa itu 14 ms ke QD Mini LED itu di sekitar 8 ms. Kurang sekitar 7 sampai 8 ya. Cuma ya nggak bisa ngejar OLED karena dia di 0,1 ms untuk respon time-nya ya. Oke. Meskipun itu menggunakan fitur-fitur pendukung kayak AMD, VRR, AMD Ryzen Premium. Nggak bisa sih. Itu emang sorry, AMD FreeSync Premium, EGIG gitu-gitu. si OLED sendiri kan langsung pixel yang menyala, jadi respon time-nya itu lebih cepat pastinya. Sedangkan QD Mini LED kan dia di backlight tuh kan menyinar ke beberapa lapisan. Dia masih butuh waktu untuk menghantarkan cahayanya tadi ya? Iya. Sebelum akhirnya tampil di layar. Benar, itu sih. Oke. Tapi kalau gaming tadi sih paling oke-nya tuh di brightness-nya. Apalagi main di 2000 nits gitu kan. Oke, berarti secara brightness QD Mini LED masih menang dibandingkan OLED. Iya benar. Tapi untuk kontras atau scene-scene yang lebih gelap itu lebih oke kalau pakai OLED. Benar. Terus gaming udah, secara teknologi udah, kalau sekarang keawetan nih Bang. Bener nggak kalau tadi kan kita sempat ngomongin stigma OLED tuh burn in ya. Bener nggak kalau QD Mini LED ini memang solusi yang mendekati OLED lah, cuman dia lebih awet. Lebih awet, benar. Otomatis kalau dibandingkan dengan OLED ya otomatis QD Mini LED pasti akan lebih awet ya dibandingkan OLED sendiri, karena OLED itu kan pixelnya menyala, yang lama-lama pasti dengan menyala terus kan pasti akan ada masanya kan, pasti QD Mini LED pasti lebih tahan lama. Tapi untuk menangnya QD Mini LED itu lebih ke hemat dayanya pastilah. Jadi untuk wattnya itu lebih kecil dibandingkan OLED. Itu salah satu kelebihannya QD Mini LED. Tapi kalau dibandingkan sama LED konvensional, jauh nggak? Masih awetan LED konvensional. Iya, pasti gitu sebenarnya. Cuman jauh nggak secara watt tuh
antara LED konvensional dibandingkan QD Mini LED itu perbedaannya signifikan itu kan untuk konsumsi daya? Enggak, kalau dibilang ini enggak terlalu jauh sih, karena dia punya namanya kan dia local dimming dan menyala. Jadi yang ada local dimmingnya di mana dia lampunya enggak selalu menyala kan di setiap konten. Jadi dia menyesuaikan konten gelap, kalau gelap dia pasti agak redup, jadi enggak terus-terusan menyala. Karena itu yang perbandingannya itu enggak terlalu jauh sama LED biasa, walaupun ya nggak akan sama lah sama yang LED. Kalau secara selisih konsumsi daya mungkin lebih jauh mana selisih antara LED konvensional ke QD Mini LED atau QD Mini LED ke OLED, selisihnya Renggangnya ya, iya. renggangnya pastinya LED ke OLED sih, itu jauh. Kalau LED ke OLED udah jelas. Iya. Maksud gua antara QD Mini LED ke LED biasa atau QD Mini LED ke OLED. LED Kalau misalkan lebih dekat ke OLED, selisihnya kan berarti dia lebih mahal dong. Iya. Lebih maksudnya secara konsumsi daya lebih. di Mini LED ke OLED juga renggangnya lebih gede sih dibandingkan ke LED biasa ya. Berarti dia lebih dekat ke LED biasa. Tapi oke, masih terhitung murah lah ya. Itu murah. Oke. Terus kalau untuk konsumsi daya kan tadi udah. Tadi concernnya orang-orang juga kenapa nggak pilih OLED tuh karena garansi after sales yang cuma Iya, 1 tahun. 1 tahun. Nah, gimana kalau QD Mini LED ini? QD Mini LED kan karena semua brand jadi TCL 3 tahun panel kan otomatis, apalagi Aqua 2+3 tahun ya 5 tahun kan. Ya. Nah sebenarnya Aqua pun sebenarnya punya OLED sih, cuma teman-teman banyak yang agak belum tahu juga sama Aqua. Maksudnya meskipun dia panel OLED itu secara after sales masih di 5 tahun? Di 5 tahun, 2+3 tahun. Oke. Sebenarnya itu salah satu pilihan opsi sih. Opsi ya, kalau misalkan teman-teman pengen beli OLED tapi takut sama garansinya yang sedikit gitu ya. Jadi kan seperti Aqua sendiri kan 2+3 tahun tuh buat panel termasuk OLED sendiri kan. Oke. Jadi salah satu pilihan sih kalau yang takut sama garansi yang 1 tahun itu sih. Untuk OLED-nya, karena kita ketahui untuk brand-brand gede, brand second besar. Second brand mungkin selain LG, Samsung dan Sony, itu yang punya OLED sekarang baru Aqua. Benar. Gimana? TCL sama Hisense sebenarnya ada, tapi mungkin dia ngelihat pasarnya Indo tuh agak kurang di OLED, jadi nggak dimasukin. Oke. Ya tadi kalau OLED, opsinya ada di Aqua untuk garansi yang panjang. QD Mini LED sama nggak nih? Maksudnya secara garansi apakah dia ada pengurangan kayak di OLED ataukah sebenarnya sama dengan panel-panel lainnya? Sama sih sebenarnya di semua brand. Kalau OLED sama LED atau QD Mini LED sendiri itu sama. Misalnya TCL sekarang 3 tahun plus 1 sekarang. Itu sama. Nah, untuk QD Mini LED-nya sendiri segitu juga. Terus kayak si Hisense juga sama, 3 tahun juga buat servisnya 3 tahun. Terus panelnya juga 3 tahun. Jadi nggak membedakan apakah itu QLED atau QD Mini LED. Jadi untuk garansi panel kayaknya semua brand hampir sama sih. Bisa 3 tahun, 3 tahun, 1 tahun, 1 tahun. Cuma mungkin ada biasanya penambahan garansi. Tapi biasanya bayar sih kalau yang di brand-brand besar gitu. Kalau mau nambah. Add-on. Iya kayak seperti itu kali. Jadi nambah buat misalnya kalau OLED nih nambah setahun mungkin
800.000. Nah mungkin itu ada kayak gitu. Oke, kalau misalkan menurut lo sendiri nih, QD Mini LED kedepannya bakal bisa ngalahin OLED? Yes or no? Kedepannya bisa mengalahkan atau tidak? Kalau yang mengalahkan sih enggak, tapi untuk hasil yang mungkin mirip-mirip ya, itu pasti. Karena sekarang pun sudah ada teknologi yang namanya mini RGB, mini LED dari Hisense, dan yang terakhir Sony pun nanti memakai RGB mini LED. Lama-kelamaan akan mirip dengan OLED. Cuma untuk RGB mini LED sendiri itu maksudnya kan dia menyala kan, warnanya kan Backlightnya RGB kan. Nah, yang bermasalah itu bila ketemu antara warna misalnya bunga yang merah sama daun yang hijau. Nah, merah ketemu hijau, pasti warna yang di pertemuannya itu akan berubah tuh. Pernah nggak? Gradasi. Pernah nggak warna merah ketemu warna misalnya warna hijau, itu jadinya warna apa tuh? Agak-agak kecoklatan atau kekuningan. Iya, Nah itu. Nah mungkin karena itu kali ya, itu harus mempunyai namanya processing local dimmingnya itu bagus. Walaupun Hisense sudah memasarkan ya di 116, dan Sony nanti kemungkinan katanya untuk tahun depan katanya baru memasarkan untuk RGB mini LED sendiri. Hisense udah RGB mini LED udah bakal masuk Indo nggak tahun ini? Yang mana tuh yang RGB 116 itu kayaknya nggak akan mungkin dulu, karena emang pasarnya mungkin kita nunggu beberapa tahun lagi mungkin yang masuk. Pertimbangannya apa? Apakah karena emang secara teknologi masih belum terjangkau nih buat Yes, benar. pasar Indo? Dan itu pastinya mahal karena dia juga inch-nya juga gede, 116 inch. Bener Gitu. sih, karena sekarang mungkin pasar Indo sekarang panasnya emang lagi di 43 ke Iya, atas sebetulnya. lah. Dan juga 43 pastinya ke atas. QD Mini LED ini yang akan rame di 2025 ini nanti yang pakai. Mungkin yang AMOLED dari LED biasa atau QLED mau AMOLED lagi ke QD Mini LED sendiri. Itu sih. Oke. Mungkin closing statement kali ya. Karena mengingat waktu juga kita udah cukup lama nih. Ya, ini ngebuburit ya kita ya, menunggu. Tapi ada gelas Tapi ini nih. ada gelas. Ini Gelasnya kosong bukan- tapi ya. bukan- Cuma bukan. properti doang. Nah, mengingat waktu yang bentar lagi buka juga, Ya. jadi mungkin kita sedikit percepat lagi nih. Nah, Tadi lu udah bilang beberapa brand dan beberapa tipe yang keluar untuk QD Mini Mini LED-nya. Iya. Ada prediksi nggak yang kira-kira bakal jadi QD Mini LED yang Terlaris juga. terlaris atau Atau- mungkin secara fitur paling oke nih di tahun ini? Di tahun ini ya, karena Indonesia itu lebih ke banyaknya kaum mendang-mending nih. Dia pasti yang akan diincar itu adalah C6KS. C6KS itu yang di harga 55 inch-nya di harga 7-8 jutaan. Dia sudah QD Mini LED, cuma sayangnya refresh rate-nya masih 60 Hz. Nah, kalau untuk yang di angka 12 jutaan ya, 12 Itu bisa jutaan ambil C6K. bisa ambil C6K. Ada banyak sih, itu ada 4 itu. Oh, Ada 4, ada C6K, ada Hisense U6Q, ada Xiaomi TPS, dan ada Aqua. Jadi ada 4 nih. Aqua belum keluar ya, belum rilis resmi. Belum rilis, tapi di versi higher globalnya udah rilis. Cuma di Aquanya belum rilis nih. Jadi untuk di angka sekitar 13 juta tuh ada 4 seri nih yang akan jadi pilihan Head buat to head. teman-teman. Sayangan itu. Iya. Nah, di angka 15-16-annya itu ada C7K sama U7Q.
U7Q benar. Oke. Jadi ada Secara harga lebih mahal berarti refresh rate lebih oke juga dong. refresh rate sih malah di angka 12 sampai 13 jutaan itu udah 144 natif. Seperti C6K itu udah 144 Hz natif. Nah, rumornya PS6 udah ada nih, rumor-rumor mau datangnya nih. Gimana? Udah ada Mau dibahas sekarang prototipe-nya. atau nanti aja? Nanti aja sih. Oke. Tapi 144 Hz di TV-TV mereka nih akan kepake nih di Oke. PS6. Mungkin teman-teman yang mau kita bahas buat khusus untuk PS6 bisa komen juga di bawah ya. Di bawah ya. Tapi itu masih simpang siur lah. Angin-angin Kabar-kabar lah. burung, Iya kabar burung. benar. Oke. Ya sih. Nah, yang Ada lagi? Mau? udah sih. Paling yang akan diincar untuk harga yang paling murah adalah C6KS. C6KS. Buat nonton sih udah oke banget. Yang patut dipertimbangkan Iya. untuk QD Mini LED di tahun ini. Iya. Terutama untuk budget ya. Iya, untuk Dan budget. secara value for money lah. Ya, oke, mungkin segitu aja dari Oke. kita. Kita juga mau ngucapin selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri Fitri, buat teman-teman yang merayakan. Semoga di Idul Fitri tahun ini nih kita bisa kembali fitrah Benar. dan apalagi Muhammad? Dan dosa-dosa kita diampunin pasti ya. Amin. Dan juga buat teman-teman yang berpuasa, semoga puasanya semua ibadah Lancar. puasa ibadah selama berpuasa itu diterima juga. Amin ya. Yo, Oke, mungkin sekian dari kita karena udah kepanjangan juga. benar. Jangan lupa follow, like, subscribe. Benar. Kalau ada pertanyaan, tinggal langsung komen aja di bawah. Ya. Sampai jumpa di video berikutnya dan bye-bye. Bye bye.